wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk pertemuan kedua, ada yang tahu kita akan membahas apa? Betul, kita akan membahas untuk bab selanjutnya yaitu bab 4 tentang menerapkan sikap jujur dalam kehidupan. Sebelumnya Ibu mau tanya, apakah ada yang pernah memahami atau mempelajari tentang bab 4 menerapkan sikap jujur dalam kehidupan? Jika tidak ada, di sini Ibu akan memberikan penjelasan tentang materi bab 4 menerapkan sikap jujur dalam kehidupan. Dan Ibu harap kalian bisa menyimak penjelasan Ibu dengan baik. Oke, sebelum masuk ke materi yang akan kita bahas, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Oke, sebelum Ibu menjelaskan tentang materi yang akan kita bahas sekarang, terlebih dahulu Ibu akan membacakan KD atau kompetensi dasar dari bab 4 menerapkan sikap jujur dalam kehidupan. Oke, sekarang masuk bagian KD atau kompetensi dasar dari materi bab 4 menerapkan sikap jujur dalam kehidupan. 2.6 menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. 3.6 menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Dan 4.6 menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Poin pertama, pengertian dari kejujuran. Ada yang tahu apa sih pengertian dari kejujuran? Tidak ada? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari kejujuran. Kata siddiq dalam bahasa Arab artinya benar, merupakan istilah yang tepat untuk mengartikan kata jujur, yang berarti dapat dipercaya. Kejujuran juga berarti adanya keselarasan antara ucapan dan perbuatan. Dan kejujuran merupakan suatu kemuliaan di antara sekian banyak kemuliaan lain yang menjadi dasar segala perilaku. Sikap jujur akan mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik, dan perilaku jujur merupakan ukuran kepercayaan seseorang di mata orang lain. Jadi, bagaimana bisa difahami pengertian dari kejujuran? Jika bisa difahami, Ibu lanjut untuk poin yang kedua, yaitu bentuk-bentuk perilaku jujur. Dan di sini terdapat 4 bentuk perilaku jujur. Dan kejujuran itu memiliki bentuk nyata yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dan di antaranya, poin A, jujur dalam perkataan. Ibu tanya, siapa yang bisa menjelaskan untuk poin A? Baik, tidak ada. Di sini Ibu akan mencoba menjelaskan untuk poin A. Seorang muslim apabila berbicara yang diucapkan adalah kebenaran, ucapan yang sesuai dengan hati nurani dan yang sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan keduanya. Dan apabila memberitakan, maka dia tidak memberitakan kecuali apa yang sebenarnya terjadi, karena dia itu sadar bahwa dusta merupakan ciri-ciri orang yang munafik. Poin B, jujur dalam bermuamalah. Seorang muslim apabila
bermuamalah dengan sesamanya, akan bersikap jujur, tidak berbuat curang, tidak menipu, tidak memalsukan, dan tidak mengelabui dalam bentuk apapun. Lanjut, poin C, jujur dalam janji. Maksudnya di sini yaitu seorang muslim apabila berjanji kepada seseorang akan menepati janjinya, karena orang yang mengingkari janji termasuk tanda-tanda atau ciri-ciri dari orang munafik, kecuali ada sesuatu hal yang tidak dapat dihindari. Untuk poin yang terakhir, yaitu poin D, jujur dalam penampilan. Maksudnya, seorang muslim tidak akan menunjukkan penampilan yang palsu, tidak menampakkan apa yang sebaliknya ada di batinnya. Apa yang ditampilkan itulah yang ada di hati dan mulutnya, dan tidak menggunakan pakaian kebohongan berupa sifat riya dan nifak. Dari poin bentuk-bentuk perilaku jujur, dari sini dapat difahami kan? Nah, sekarang Ibu lanjut untuk poin yang selanjutnya, yaitu poin yang ketiga, keutamaan perilaku jujur. Perilaku jujur merupakan suatu kemuliaan di antara sekian banyak kemuliaan lain yang menjadi dasar segala perilaku. Berikut ini merupakan keutamaan perilaku jujur. Poin pertama, kejujuran adalah salah satu tingkatan iman dan Islam. Imam berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkannya dengan lisan, dan mengamalkannya dengan perbuatan. Iman yang dimiliki seorang muslim memiliki tingkatan yang tidak sama, dan kejujuran merupakan salah satu tingkatan iman yang harus dimiliki seorang muslim. Karena kejujuran merupakan sifat orang-orang yang meyakini rukun iman dan rukun Islam. Dan orang yang memiliki keyakinan tersebut cenderung untuk menaati segala perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, kejujuran akan membimbing pada kebaikan. Maksudnya yaitu disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda yang artinya, dari Abdullah radhiyallahu an dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan mengiring ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Hadis dari terjemahan di atas menjelaskan bahwa kejujuran akan mengantarkan pelakunya pada kebaikan, dan kebaikan akan membimbing ke dalam surga. Setiap muslim pasti menginginkan masuk surga, karena kejujuran akan mengantarkannya ke dalam surga. Dan yang ketiga, jujur merupakan penyempurna iman seorang muslim. Ketika seseorang mengikrarkan diri menjadikan Islam sebagai keyakinannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti dia telah membenarkan ajaran Islam, dan pertanda pula bahwa dia siap untuk berkomitmen terhadap ajaran-ajaran Islam, yaitu dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan dalam menjalankan perintahnya, yaitu kewajiban beribadah seperti sholat, puasa, zakat, haji. Misalnya, sebenarnya seorang muslim telah dilatih agar bersikap jujur dalam sholat subuh. Contohnya, seorang muslim selalu mengerjakannya sebanyak 2 rakaat karena syariat
memerintahkannya demikian, sehingga apapun kondisinya. Seperti di tempat yang sepi, dia akan tetap mengerjakannya 2 rakaat. Demikian pula, dalam menjalankan ibadah puasa, tidak ada seorang pun yang tahu apakah seseorang puasa atau tidak. Begitu juga dalam ibadah haji, apakah seseorang melanggar ketentuan ketika berihram, hanya diri sendiri yang tahu. Dan semuanya itu mengajarkan kejujuran, karena seorang muslim yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat semua perbuatan hambanya. Dan seorang muslim ketika menerapkan perilaku jujur tersebut hendaknya disertai dengan komponen ikhlas. Karena bila seseorang yang jujur tapi tidak ikhlas, perbuatannya tersebut termasuk kategori riya. Oleh karena itu, perilaku jujur dapat mengantarkan seseorang untuk memiliki iman yang sempurna. Lanjut untuk poin yang selanjutnya, yaitu poin yang keempat, dalil perintah berperilaku jujur. Maksudnya di sini yaitu dalam ajaran Islam, perintah untuk berlaku jujur sangat ditekankan. Mengapa? Karena dapat dibuktikan dengan banyaknya teks-teks dalil yang berasal dari Al-Quran maupun hadis tentang hal tersebut. Salah satunya adalah tentang anjuran berperilaku jujur, yaitu terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat 23-24 yang artinya, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Pada arti ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentu ada manfaatnya. Kebenaran dan kejujuran dalam ucapan dan perbuatan harus ditegakkan bersamaan. Nah, bagaimana untuk poin yang keempat, dalil perintah berperilaku jujur? Sudah jelas ya dari Ibu. Ibu lanjut untuk poin yang kelima, potret perilaku tidak jujur. Perilaku tidak jujur yang merupakan fenomena negatif banyak terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini ditampakkan oleh sebagian orang yang lemah imannya, di mana perbuatan curang telah menjadi kebiasaan dan dianggap bukan perbuatan dosa, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dan hampir dalam semua bentuk interaksi yang dilakukan oleh mereka yang tidak berperilaku jujur selalu saja dibumbui dengan kecurangan, kebohongan, dan pengkhianatan. Seluruh manusia tidak ada yang senang diperlakukan tidak jujur, dan semua sepakat bahwa perilaku tidak jujur merupakan perbuatan buruk dan tidak terpuji. Nah, di sini adapun potret perbuatan tidak jujur dalam kehidupan bentuknya beragam. Di antaranya, poin A, manipulasi data. Maksudnya di sini yaitu manipulasi data merupakan proses rekayasa dengan melakukan perbuatan menambahkan, menghapus, menyembunyikan, mengganti, menghilangkan, atau mengkaburkan informasi atau data, sehingga terjadi ketidakbenaran informasi atau data yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Contohnya, markup harga, pemalsuan identitas diri, dan lain-lain. Lanjut poin B, berbuat curang. Curang merupakan perbuatan yang tidak jujur yang dilakukan oleh seseorang
dengan menyembunyikan kebenaran dalam rangka mencari keuntungan, sehingga menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Perilaku curang dapat terjadi dalam segala aspek kehidupan atau dalam segala aktivitas yang dilakukan manusia. Contoh pemimpin yang curang yaitu pemimpin yang tidak amanah, berbuat curang dalam jual beli, penjual yang mengurangi takaran atau meteran atau menyembunyikan barang yang cacat, atau pembeli yang menipu dengan cek kosong. Praktik kecurangan ketika ulangan atau ujian, jual beli ijazah di dunia pendidikan, dan lain sebagainya. Itu termasuk salah satu contoh dari perbuatan curang. Untuk poin C, sumpah palsu. Sumpah palsu adalah pernyataan dusta yang diucapkan dengan sengaja, secara khusus dengan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguatkan suatu perkara. Dan sumpah palsu sering terjadi dalam urusan persidangan, seperti memberi kesaksian palsu, menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta, atau untuk menguatkan sesuatu seperti ucapan, "Demi Allah, saya tidak melakukannya," atau "Demi Allah, saya melihat dia melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut." Padahal yang diucapkan tersebut tidak benar, menyebar berita bohong. Dan membuat berita bohong lewat media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Line, WhatsApp, YouTube, dan media online lainnya. Begitu juga ikut menyebar berita bohong lewat handphone atau membagikan atau share berita tanpa diklarifikasi atau tabayun terlebih dahulu. Oke, Ibu lanjut untuk poin yang keenam, cara melatih perilaku jujur. Pada dasarnya, perilaku jujur bukan hal yang mudah untuk direalisasikan. Tetapi, walaupun sulit, dengan kiat-kiat tertentu, hal tersebut dapat terwujud. Adapun cara untuk melatih agar memiliki perilaku jujur, di antaranya, poin A, tanamkan niat yang kuat. Niat merupakan kemauan dalam hati untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keinginan tersebut harus kuat tertanam dalam sanubari, sehingga seseorang tersebut mampu untuk berlaku jujur dalam kehidupannya. Poin B, tekad yang kokoh. Maksudnya yaitu tekad yang kokoh adalah kemauan dan kehendak yang harus melekat pada diri seseorang dalam mempertahankan dan meluruskan niat agar tetap konsisten untuk tetap berada di jalur yang benar. Adanya tekad yang kokoh mampu melahirkan kekuatan untuk senantiasa berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari ketika seorang muslim melakukan interaksi dengan sesama. Untuk poin C, memiliki keyakinan yang kuat. Keyakinan merupakan modal bagi seorang untuk melakukan aktivitas. Dengan adanya keyakinan yang kuat tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan lahir sikap optimis berupa kesungguhan dalam menegakkan kebenaran dan kejujuran dalam kehidupannya, dan disertai dengan sikap tawakal kepadanya, yang pada akhirnya menimbulkan ketenangan jiwa karena sudah terpatri dalam dirinya terkait kepada iman qadha dan qadar. Poin D, melakukan latihan yang terus-menerus. Latihan dapat dilakukan dengan mendorong jiwa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sejalan
dengan perilaku yang luhur. Karena jiwa itu ibarat anak kecil apabila dibebaskan berbuat semaunya dan kelak akan menyusahkan. Oleh karena itu, latihlah dengan menanamkan akhlak mulia dengan penuh kesabaran sejak usia dini, sehingga suatu saat akan menjadi sebuah kebiasaan dan tabiat bagi seseorang. Selanjutnya, poin E, memilih dalam berteman dan bersahabat. Teman atau sahabat sangat berpengaruh terhadap kepribadian seorang muslim, sehingga ada pepatah mengatakan, sahabatmu adalah cermin pribadimu. Oleh karena itu, carilah teman atau sahabat yang memiliki karakter, salah satunya yang berperilaku jujur, karena secara otomatis bila bergaul dengan sahabat yang memiliki pribadi demikian akan terpengaruh secara perlahan-lahan karena ada rasa malu bila tidak berbuat demikian pula. Poin terakhir yaitu biasakan perilaku jujur dalam kehidupan. Maksudnya yaitu untuk memulai jujur harus dimulai dari diri sendiri sebelum mengajak orang lain dengan kesadaran yang tulus, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perilaku jujur akan tertanam dalam jiwa dengan cepat, sehingga diri seseorang dapat berubah menjadi lebih baik. Penerapan sikap jujur seharusnya sudah dimulai sejak anak-anak sehingga ketika dewasa, perilaku jujur tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan. Dan pada dasarnya, sikap jujur itu tumbuh dengan membiasakan diri yang dibekali rasa percaya diri dan tanpa ada keraguan sedikitpun dari dalam diri. Dan selanjutnya yaitu poin yang ketujuh, hikmah berperilaku jujur. Ada yang tahu apa saja hikmah berperilaku jujur? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan hikmah berperilaku jujur. Pada awalnya, berperilaku jujur terkadang sangat sulit dan pahit. Akan tetapi, yakinilah kelak di akhirat akan mendapatkan manisnya. Perilaku tidak jujur yang dilakukan seseorang hanya dapat menghindarkan diri dari masalah yang bersifat sementara. Padahal, dengan ketidakjujuran justru akan menambah rumit masalah tersebut. Sekali bersikap tidak jujur akan diikuti oleh ketidakjujuran berikutnya dan berikutnya. Dan adapun beberapa hikmah berperilaku jujur yang dapat kita petik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya perasaan nyaman dan hati tenang karena dalam kehidupannya tidak ada hal-hal yang harus disembunyikan atau ditutupi atau dirahasiakan. Yang kedua, tidak berurusan dengan lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dengan perbuatan curang yang dilakukan. Yang ketiga, adanya kemudahan dalam menjalani aktivitas kehidupan disebabkan adanya kepercayaan dari orang lain dan juga akan disukai oleh orang banyak. Dan yang keempat, selamat dari azab dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah berhasil menjauhi sifat dusta yang merupakan salah satu sifat orang munafik. Yang kelima, adanya jaminan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Terkumpulnya kebaikan itulah yang akan mengantarkan ke surga. Dan yang terakhir, yang keenam,
adanya jaminan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya karena sudah melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya. Masuk di poin terakhir, yaitu membiasakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di sekolah. Contohnya yaitu meluruskan dan mengikhlaskan niat belajar dan menuntut ilmu hanya untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika niat sudah ikhlas dan lurus, maka semua aktivitas belajar akan terasa ringan dan menyenangkan. Dan yang kedua, di rumah. Contohnya meluruskan dan mengikhlaskan niat berbakti kepada orang hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, di masyarakat, tidak membuat cerita atau berita hoaks dan gosip-gosip yang dapat membuat suasana di lingkungan menjadi tidak kondusif. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu tentang materi bab 4 menerapkan sikap jujur dalam kehidupan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.